Jadi pada kesempatan hari ini, pertama-tama saya ingin terlebih dahulu ingin mengucapkan turut berduka cita ya, yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Vidi Aldiano. Ya, kami berdoa semoga amal ibadahnya diterima dan umurnya diberikan kelapangan ya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana posisi perkaranya Vidi hari ini setelah Vidi berpulang, jadi secara hukum keperdataan ini tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh terhadap perkara tersebut. Jadi tidak langsung otomatis membuat perkara itu menjadi gugur. Jadi beda dengan pidana. Kalau hukum pidana itu dengan meninggalnya terdakwa itu kan pidananya gugur, ya. Nah, sementara kalau keperdataan tidak. Apalagi dalam gugatan yang kita ajukan ini kan pihaknya ada tergugatnya itu adalah almarhum Vidi dan juga ada turut tergugatnya Heri Kis. Jadi ada pihak lain yang sampai hari ini masih hidup yang juga menjadi turut tergugat dalam gugatan tersebut. Dan perkara ini sekarang sudah sampai di tingkat kasasi ya di Mahkamah Agung. Jadi artinya atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di tingkat pertama itu, klien kami sebagai penggugat itu sudah mengajukan kasasi dan sedang diproses kasasinya. Nah, jadi tidak akan membuat kasasi itu menjadi gugur ya. Andaikan pun perkaranya tadi masih dalam tingkat di Pengadilan Niaga dan masih berproses, masih bersidang, secara normatifnya itu perkara itu tetap akan diteruskan meskipun akan di-break dulu beberapa waktu dengan adanya tergugat yang meninggal dunia ya. Selanjutnya mungkin perkara itu akan diteruskan dan mungkin akan diwakili oleh ahli warisnya atau orang yang ditunjuk sebagai ahli waris dalam perkara tersebut. Nah, apalagi sekarang kan perkaranya sudah di tingkat kasasi. Jadi tidak perlu ada proses persidangan lagi, hanya perlu proses pemeriksaan perkara, berkas-berkas perkara dan juga argumentasi-argumentasi di tingkat Mahkamah Agung oleh Hakim Agung ya. Jadi tentu tidak otomatis membuat perkara itu gugur atau batal. Karena apapun nanti putusannya, dan kalau misalnya kita boleh berandai-andai putusannya itu misalnya mengabulkan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tergugat ya, karena tergugatnya sudah meninggal dunia, maka kewajiban untuk melaksanakan kewajiban itu ada pada ahli waris. Ya, karena kan ahli waris itu kan dia itu mewarisi tidak hanya hak, tapi juga mewarisi yang namanya kewajiban. Tidak hanya mewarisi yang namanya kekayaan, tapi juga mewarisi yang namanya hutang, kan begitu ya secara konsep hukum keperdataan. Jadi ini yang melandasi kalau proses kasasinya itu tetap masih berjalan. Itu yang bisa kami sampaikan. Di tahap kasasi ini ada terjalin komunikasi nggak mungkin dengan ayah dari Vidi sendiri? Setelah kita masuk ke dalam gugatan ke Pengadilan Niaga, kita memang sudah minim komunikasi dengan pihak almarhum Vidi, dengan pihak manajemennya maupun pihak kuasa hukumnya. Tapi pada waktu tahapan somasi itu memang kan kita intens ya untuk melakukan komunikasi untuk mencari titik temu dalam penyelesaian masalah itu secara baik-baik dan secara damai. Namun pada waktu itu tidak tercapai yang namanya kata sepakat, sehingga supaya upaya hukum itu ada ujungnya kan begitu ya, tidak berhenti di tengah jalan dan tanggung, maka kita lakukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang seperti kita ketahui bersama, dan sudah ada putusan dan sekarang tahapnya adalah tahap kasasi. Berarti ini akan dilanjutkan oleh, maksudnya tergugatnya kan ada dua ya, satu almarhum Vidi, yang satu berarti ayahnya Vidi ya Om ya? Ya, Heri Kis itu tergugat. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi kami sampaikan kan ini prosesnya kan sudah sampai di tingkat Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu tinggal memeriksa berkas perkara, memeriksa argumentasi-argumentasi yang disampaikan dalam memori kasasi ya, dalam kontra memori kasasi, melihat bukti-bukti, dan Hakim Agung tinggal membuat keputusan atas kasasi yang diajukan oleh penggugat. Nah, kalau misalnya
putusannya itu memberikan kewajiban kepada tergugat dan turut tergugat, maka yang berkewajiban untuk merealisasikan kewajiban tersebut adalah ahli waris dari tergugat yang sudah meninggal dunia. Ini kita bicara hukum normatifnya aja, ya hukum acaranya seperti itu, ya. Tapi tidak membuat seperti yang tadi saya katakan dengan meninggalnya tergugat itu gugatan atau proses hukumnya kasasinya menjadi gugur secara otomatis. Sangat berbeda dengan hukum pidana yang kalau misalnya tersangkanya atau terpidananya atau terdakwanya itu meninggal dunia, maka pidananya gugur. Ya. Nah, Bang, ini kan dengan adanya yang kejadian almarhum Vini meninggal dunia ini, ternyata netizen juga banyak menyerang klien Abang dari segi media sosial gitu kan, banyak yang maksudnya berargumen negatif segala macam. Itu gimana sih, Bang? Kita tidak bisa batasi ya opini orang ya, apalagi itu opini netizen, opini fans ya, yang mungkin mereka melihatnya hanya dari satu sisi ya. Kita tidak bisa batasi ya, dan kita tetap menghormati yang namanya kebebasan berpendapat, dan kita harapkan juga mereka menghormati kebebasan pendapat atau kebebasan sikap yang dilakukan oleh penggugat, kan begitu ya. Jadi artinya tidak usah saling menyalahkan, memang semua hal memang ya harus dijalani ya, setiap proses itu memang harus dijalani. Jadi artinya memang hak daripada penggugat lah ketika dia ingin mempertahankan apa yang menjadi haknya dia untuk mengajukan gugatan kepada orang yang dianggap tidak menghormati atau dianggap tidak melanggar apa yang menjadi haknya dia, kan begitu ya. Hukum kita masih belum memberikan satu kekhususan dan dispensasi kalau misalnya kemudian pihak yang ingin digugat itu sedang mengalami sesuatu kondisi yang tidak baik ya, termasuk misalnya kondisi kesehatannya, terus kemudian itu membuat hukum melarang untuk mengajukan gugatan atau dilarang untuk melakukan upaya hukum ya. Karena banyak juga kita melihat bahwa dalam proses-proses hukum baik perdata maupun pidana yang terdakwanya gitu misalnya dalam keadaan yang sakit-sakitan. Ya contohnya misalnya kasus, kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah, kasus Gubernur Papua pada waktu itu. Ya dia dalam keadaan sakit itu diproses ya dengan sidang yang maraton gitu loh. Artinya kan hukum memang tidak membuat ada dispensasi dan mengistimewakan terdakwanya meskipun dalam keadaan yang sakit seperti itu. Kemudian prosesnya tidak dilanjutkan ya, karena prosesnya itu tidak dilanjutkan kalau misalnya terdakwanya itu meninggal dunia, itu konteks hukum pidana ya. Apalagi dalam konteks hukum perdata yang andaikan pun tergugatnya itu meninggal dunia tidak menghapuskan proses hukum keperdataannya, karena kalau memang ada kewajiban yang bertanggung jawab untuk meneruskan kewajiban itu adalah ahli waris. Nah jadi kalau kemudian netizen menyalahkan, saya kira tidak fair juga, meskipun saya menghormati kebebasan netizen untuk menilai seperti itu ya, karena kita sudah tahu kan artinya bahwa memang ada satu penyakit yang sudah lama dialami ya oleh almarhum, dan kita tahu juga bahwa itulah yang menjadi penyebab almarhum berpulang kepada Tuhan, kepada Allah, kan begitu ya. Jadi jangan kita kaitkan ke sana kaitkan kemari, karena kan semua orang kan berhak untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya dia. Pak, tapi mungkin sedikit alasan Pak Kinan masih mau memperjuangkan sampai di tahap kasasi ini sendiri, kenapa sih Pak? Ini kan kita bicara masalah kepastian hukum, ya. Jadi kepastian hukum itu kan sebenarnya kan sangat berguna sekali untuk kedua belah pihak. Jadi ada satu kepastian hukum bagi klien kami sebagai penggugat bahwa memang haknya dia sebagai komposer itu memang ada dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, kan begitu. Ada hak ekonominya, ada juga hak moralnya, kan ini yang mau diperjuangkan oleh Kenan dan Pak Rudi, kan begitu. Ini bicara masalah hak, kan begitu. Nah, kalau misalnya kemudian tergugat merasa bahwa dia tidak memiliki kewajiban, dia merasa tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak ekonomi dan hak moralnya klien kami, ini kan juga perlu dibuktikan. Karena kan ini kan penting sekali untuk kepastian hukum. Artinya kalaupun memang misalnya ada situasi dan kondisi apapun, kan kepastian itu akan lebih baik ya untuk semua pihak, agar kita tahu kita tidak meninggalkan masalah, kan begitu ya. Kita tidak meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Jadi memang harusnya kita melihatnya secara
secara clear ya, secara tenang, secara damai ya, jadi nggak melihatnya secara emosional. Bang, kan rame juga netizen yang boykot sampai ke brand-brandnya Anaknya Pak Kinan. Kinan kan. Apakah ada langkah hukum juga yang akan dijalani apa gimana? Belum ada pembicaraan ke arah sana, ya belum ada pembicaraan ke arah sana. Jadi yang saya katakan kalau dari kacamata saya sebagai kuasa hukum kan saya melihatnya itu kan semuanya kan berdasarkan hukum, ya berdasarkan hak yang melekat kepada klien kami, ya. Jadi kalau misalnya kemudian masyarakat memberikan sanksi, ya sanksi sosial karena kedekatan secara emosional atau apapun, ya yang kemudian akhirnya itu berdampak kepada brand-brand yang lain, ya itu memang itu haknya mereka. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah kepatutan, patut nggak sih kita membuat masalah yang menjadi melebar gitu? Kita pernah nggak sih merenung dan bertanya apakah apa yang dilakukan oleh netizen itu adalah sesuatu yang memang diinginkan oleh almarhum? Kenapa kita tidak lepas almarhum dengan memori dan kenangan yang indah, ya dengan tenang tanpa harus menimbulkan hal-hal yang berkepanjangan, ya kan artinya kalau misalnya kemudian kita melakukan aksi yang seperti itu pasti aksi itu kan atas nama almarhum, ya karena kan nggak mungkin tanpa ada kaitan dengan almarhum netizen itu kemudian melebar memboikot brand ini semua segala macam. Kita berpikir nggak sih itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh almarhum atau tidak? Kenapa nggak kita lepas dengan keikhlasan dan dengan ketenangan dan kedamaian tanpa harus menambah masalah-masalah baru, ya. Jadi tapi walaupun demikian kan kami tetap menghormati secara profesional, kami bisa memaklumi dan menghormati apapun yang dilakukan sepanjang itu tidak sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau menciderai hak orang lain. Tapi kalau memang misalnya dianggap itu masih dalam batas yang normal sebagai ekspresi satu kekecewaan, ya boleh-boleh saja. Tapi ya saya kira jangan terlalu lama, karena kalau misalnya terus-menerus seperti itu kan berarti ini kan juga akan membuat almarhum juga jadi tidak tenang, ya kan begitu. Artinya kita tenang lah, semuanya artinya selesai. Kami juga sebenarnya tidak mau memberikan pernyataan seperti pada hari ini, ya. Tolong ini jangan nanti di-cut, ya, tidak mau memberikan pernyataan dan statement karena kami berpikir nggak ada lagi yang perlu kami jelaskan, nggak ada lagi yang perlu kami klarifikasi. Ini juga sebagai wujud untuk menghormati almarhum, ya kan begitu ya. Tapi karena teman-teman media ingin bertanya terus dan kemudian mungkin kami berpikir ada baiknya juga kami menyampaikan hal seperti ini sehingga tidak menimbulkan tanda tanya dan opini yang berkembang secara keliru. Jadi kami akhirnya memberikan pernyataan ini ketika teman-teman media ingin mempertanyakan bagaimana kelanjutan kasus daripada almarhum Vidi, ya saya kira seperti itu. Putusan kasasinya sendiri akan menunggu berapa lama Pak? Ini kalau kita cek di sistem komputerisasi peradilan itu masih baru terregister, ya. Masih baru terregister, jadi artinya belum perkara berkasnya belum diedar ke hakim agung yang akan memeriksa perkara tersebut. Jadi kami tidak bisa prediksi berapa lama lagi putusannya akan keluar. Tapi kalau misalnya kemudian sudah diedarkan kepada hakim, majelis hakim di Mahkamah Agung, mungkin itu tidak akan makan waktu, ya. Paling lambat mungkin ya 2 minggu, 1 bulan sudah putus kalau sudah diedarkan. Ini masih baru terregister di Mahkamah Agung.